Halo saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Syafaat Malam yang seperti biasa akan berlangsung sekitar 1 minggu. Nah, tahukah Anda bahwa kata minggu berasal dari kata bahasa Portugis yang lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti hari Tuhan, Domingo, hari the days of our Lord, ya, hari Tuhan kita. Dan tentu kita menyadari ini merupakan pengaruh dari kekristenan yang beribadah pada hari Minggu. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi juga semua hari dalam 1 minggu itu kita meyakini sebagai hari Tuhan. Minggu ini dalam Syafaat Malam kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari dalam setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama. Kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan tagar TBT alias Throwback Thursday, maka malam ini kita akan membahas tagar terkenal lainnya, yaitu TGIF. Kira-kira apa ya artinya? Nah, kita tidak akan membahas soal restoran ini tentunya, restoran yang terkenal ini. Sekalipun memang benar bahwa nama restoran ini terinspirasi dari sebuah ungkapan yang kemudian menjadi tagar TGIF tersebut, yaitu ungkapan Thanks God It's Friday, atau puji Tuhan hari ini adalah hari Jumat, atau dalam versi yang agak berbeda adalah Thanks Goodness It's Friday, syukurlah hari ini Jumat. Nah, tagar atau ungkapan TGIF ini hadir dari kebiasaan kaum pekerja khususnya di negara-negara barat yang bekerja selama 5 hari setiap minggunya dari hari Senin sampai Jumat. Lalu mereka akan libur pada hari Sabtu dan Minggu. Karena itu setiap hari Jumat selalu dirayakan, disyukuri sebagai hari terakhir kerja dalam 1 minggunya. Maka karenanya di hari Jumat tersebut umumnya dianggap wajib dinikmati dengan bersenang-senang. Barangkali pergi ke night club, berdansa melepas segala kepenatan dan beban kerja, atau sekedar minum-minum bersama kawan baik, tertawa, ngerumpi, ngobrol, ngalur ngidul, tanpa topik yang serius, tidak membawa pekerjaan sama sekali. Singkatnya, segala hal yang membawa kesenangan, keceriaan, menikmati hidup, enjoying life. Ya, kalau ada pepatah, play hard, work hard, play hard. Bekerja keras, tapi juga bersenang-senang dengan luar biasa. Nah, mengapa ungkapan atau tagar ini begitu populer? Barangkali karena memang pekerjaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Masih ingat Anda tentang ungkapan I hate Monday di hari Senin? Hingga hari terakhir untuk bekerja dalam 1 minggunya dianggap perlu dirayakan ya, atau dinikmati ketika pekerjaan itu boleh dilewati. Nah, kitab pengkhotbah atau dalam bahasa Ibraninya Kohelet yang dituliskan oleh sosok yang dikenal sebagai Kohelet juga adalah sosok yang atau kitab yang merenungkan makna dari bekerja keras. Sosok Kohelet semula digambarkan sebagai seorang yang dengan penuh dedikasi, sepenuh tenaga dan hati mengejar hal-hal yang besar, hikmat kepandaian, kekayaan, nama besar, serta berbagai macam kenikmatan dunia. Namun, Kohelet kemudian tersadarkan betapa semuanya itu sebenarnya sia-sia. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kata sia-sia dalam kitab pengkhotbah ini sering disalahartikan sebagai sesuatu yang percuma, tidak ada artinya. Dan karenanya kitab pengkhotbah kemudian sering dianggap sebagai kitab yang pesimis dan tidak berarti untuk dibaca, tidak berharga untuk dibaca. Namun sebenarnya kata sia-sia diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani habal, yang berarti uap, kabut, asap. Artinya sesuatu yang sementara, fana. Sebentar ada, kemudian bisa tiada. Dan bukankah itulah kehidupan manusia? Fana dan sementara. Inilah makna dari sia-sia dalam kitab pengkhotbah. Dan inilah hal yang kemudian menyadarkan sosok Kohelet
bahwa ia sebenarnya tidak perlu menunggu lama-lama untuk menikmati kehidupan. Maka kita kemudian menemukan perubahan dalam ungkapan-ungkapannya. Dari mengejar hal yang besar memukau menjadi mensyukuri dan menikmati hal-hal yang kelihatannya sederhana dan biasa-biasa saja. Makan roti dan minum anggur. Mengenakan pakaian yang putih, lambang sesuatu yang sederhana. Minyak tanda sukacita di kepala, yang artinya selalu penuh dengan keceriaan dan semangat. Menikmati hidup dengan istri yang dikasih. Semuanya berharga untuk disyukuri dengan hati yang senang. Karena Kohelet sadar bahwa Allah sudah lama berkenan akan dirinya. Maka kemudian ia menjalani hidup dengan penuh kelegaan. Ia menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Saudara dikasih Tuhan, kita hidup di dunia yang kadang melelahkan. Pekerjaan, tuntutan kehidupan, dan berbagai pergumulan lainnya. Belum lagi pandemi yang masih harus kita jalani dengan segala pergumulannya. Hingga mungkin kita merasa kehilangan alasan untuk menikmati hidup. Kita menantikan kapan Friday, Jumat. Artinya ketika semua ini selesai, datang dan disitulah kita mengira atau kita beranggapan baru kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Thanks God it's Friday. Kita lupa bahwa sejatinya Tuhan sudah berkenan atas diri kita. Dan ia mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan hati yang bersyukur dan gembira. Dan ia juga bersuka cita dalam sukacita kita. Kita juga lupa bahwa setiap hari apapun yang kita alami, tawa, tangis, suka, duka, keberhasilan, kegagalan, adalah hari anugerah Tuhan. Anugerah yang begitu berharga dan harus kita jalani dengan sebaik-baiknya dalam rasa syukur. Karena itu mari kita syukuri hari dan hidup yang kita jalani setiap hari. Dalam kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Lewat dan dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana dan biasa. Mungkin ketika kita terbangun di samping kekasih-kekasih kita. Ketika kita memandang wajah mereka yang kita kasih dengan penuh rasa syukur. Ketika kita boleh menghabiskan waktu bersama mereka. Semuanya itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah dari Tuhan yang mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap hari yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahkan di saat-saat terberat, di tengah pandemi, di tengah berbagai pergumulan dan masalah yang kami hadapi, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara, kami tetap boleh melihat kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah dengan demikian, kami semua boleh juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, makin peduli, makin mau menjaga apa yang menjadi berkat Tuhan, tapi juga mau memberikan apa yang bisa kami berikan untuk kebaikan kehidupan bersama. Kami juga mau mensyukuri untuk setiap orang yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Baik yang hadir membawa kegembiraan, tapi juga yang hadir membawa tantangan dan pergumulan. Kami juga mau mensyukuri setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Baik mereka yang masih ada bersama kami, maupun yang telah mendahului kami, meninggalkan kami. Biarlah dengan anugerah dari Tuhan, kami boleh tetap menjaga kenangan akan mereka yang telah meninggalkan kami. Sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan, kami boleh tetap membagikan kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang ada bersama dengan kami sampai hari ini sebagai bagian dari kehidupan kami. Kami mau berdoa juga untuk setiap pergumulan kami, untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan kondisi kesehatan, ekonomi, masa depan anak-anak, relasi di antara anggota keluarga. Kami mau berdoa secara khusus untuk mereka-mereka dalam kelemahan fisik, untuk Bapak Henry, Bapak Glenn, Bapak Roni, Bapak Suherman, Ibu Joyce, Michelle, Ibu Herda, Ibu Grace, Bapak Andreas, Ibu Titin, Saudara Andion, Bapak Tan Insyu. Kami percaya Tuhan akan tetap beserta dalam perawatan ataupun pemulihan mereka. Tuhan akan tetap memimpin, memberkati keluarga yang mendampingi agar diberikan segala yang dibutuhkan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami tersebut. Dan
Dengan demikian, biarlah kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kami juga. Yaitu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.